Kenapa? Karena mereka punya dasar kompetisi yang bagus. Substansi dari kompetisi mereka berjalan. Mereka tidak hanya mengandalkan satu kompetisi. Itu yang harus diingat. Kita cuma punya satu kompetisi. Pemain-pemain yang menolak ya, terutama pemain lokal. Di bawah dari tim nasional Indonesia. Yes. That's why ada tanda tanya besar di situ. Apa sih yang membuat liga kita ini masih belum bisa semaju negara-negara tetangga kita di ASEAN? Bahkan Thailand tidak menghitung pemain ASEAN bahwa VAR-nya Liga Indonesia keputusannya lebih baik daripada VAR-nya Liga Inggris. Jadi sahabat-sahabat Garuda, nah dalam hal ini ya, kolaborasi dari PSSI dan PT LIB ini sangat luar biasa. Mulai dari berbicara tentang keputusan VAR, kemudian bagaimana PSSI melakukan gebrakan dengan sesuatu yang memberikan kejutan dan juga pengorakan poin kepada klub yang melakukan kecurangan. Oke sahabat-sahabat Garuda, tanpa lama-lama mari kita simak bersama video terbuka untuk PSSI dan PT LIB tentang hal yang sangat mengejutkan ini. Oke, kita langsung saja simak bersama dan tanggapan kalian ditulis di kolom komentar. Infrastruktur sepak bola sendiri kan saat ini menjadi variabel yang sangat penting untuk kemajuan liga tentunya. Nah, PT LIB juga tadi James sempat mention nih, mencanangkan bahwa akan merenovasi stadion dan juga lapangan klub untuk klub-klub latihan. Penilaian kalian infrastruktur sepak bola sejauh ini seperti apa? Ya, kalau gue sedikit ya dari gue, bagaimana kita melihat ada banyak stadion-stadion sejak musim lalu banyak yang direnovasi. Bagaimana ini langkah yang sangat konkret ya dari pemerintah, dari federasi, dari operator, dan dari klub sendiri, bagaimana pada akhirnya ketika infrastruktur stadion direnovasi pastinya akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih positif. Dan menurut saya ini langkah yang sangat baik, langkah yang baik, tetapi balik lagi, apakah maintenance yang dilakukan setelah ini terus berlangsung? Nggak cuma sekali, dua kali aja, atau enggak, itu cuma karena beberapa momen doang, tetapi saya berharap bahwa maintenance klub itu berjalan setiap waktunya. Jadi setiap pertandingan klub nggak pernah tuh ada nih di momen pertandingan pekan 1 sampai pekan 5 mungkin main 3 kali kandang, home-nya bagus, tiba-tiba di pekan 6 sampai 10 stadionnya jelek lagi. Saya nggak mau kayak gitu. Saya harapan saya bagaimana selain lapangan latihan, stadion ketika di hampir seluruh musim, satu musim kan berarti 17 kali main kandang ya. 17-nya itu menghadirkan lapangan yang sangat proper untuk dipakai. Semua itu tergantung prinsip dan komitmen aja sih sebetulnya. Dan kalau memang bisa, stadion-stadion kan udah jadi nantinya nih, bagus-bagus semuanya gitu. Kalau ingin lebih maju lagi, mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena mau gimana pun di Indonesia gak semua klub itu bisa seperti Maluku Utara United ya, yang bisa untuk bangun stadion sendiri. Unlimited ya? Iya, 2025 atau 2026 mereka akan punya stadion sendiri gitu, let's say. Atau bahkan Dewa United gitu ya. Masih banyak yang bergantung dan juga menggunakan aset daerah, karena stadion itu kan adalah aset daerah. Jadi kalau mau dari klub datang ke Pemda, boleh nggak sih sebetulnya kalau kita kelola gitu loh. Karena mau gimana pun, stadion itu kan bisa jadi unit bisnis ya, yang baik loh, agar bisa apa ya terus berjalan gitu loh. Perputarannya tuh bisa untuk terus berjalan, dan klub juga punya tanggung jawab dengan stadionnya agar bisa untuk termaintain. Apa yang menjadi aspek yang menjadi indikator untuk kualitas liga? Terutama ya liga kita ya Indonesia. Iya, kalau menurut gue ya, aspeknya kan sebenarnya cuma dua ya, performa tim nasional sama performa klub-klub di kejuaraan Asia. Itu dua paling penting. Itu yang kenapa kita sempat drop banget tadi, sempat Noella bilang kita peringkat 28 Asia, peringkat 6 ASEAN. Karena ketika tahun 2015 yang perlu diingat, kita pernah turbulensi kompetisi kita, hampir setahun kita nggak ada kompetisi saat itu, yang dimana di kejuaraan Asia kita absen di tahun 2016-2017, baru main lagi 2018 saat itu diwakili oleh Persija Jakarta dan Bali United atau PSM Makassar, serta performa tim nasional kita tuh juga buruk banget saat itu. Kita bahkan kalau Noella dan teman-teman ingat di kualifikasi Piala Dunia 2022 kita sempat drop banget performanya, kalah dari Thailand, kalah dari Vietnam, kalah dari Malaysia saat itu di kualifikasi Piala Dunia 2022. Semakin memperburuk dan memperparah kondisi kita. Ingat, kita pernah berada di peringkat 175 dunia, yang artinya bagaimana kita bisa melakukan perbaikan, percepatan di aspek sepak bola, baik itu performa tim nasional, baik itu juga performa klub-klub di
kejuaraan Asia, karena yang menjadi nilai poin plus aspeknya adalah 2 itu paling penting. Sisanya adalah bagaimana tata kelola kompetisi paling penting juga. Ketika ada kompetisi yang baik, bahkan akan menghasilkan klub-klub yang baik juga. Jadi menurut saya performa timnas dan performa klub-klub di kejuaraan Asia, antar klub Asia ya terutama, itu harus ditingkatkan. Jadi 2 itu yang menurut saya harus diperbaiki. Yes, sedikit menambahkan juga tadi dengan apa yang disampaikan oleh Labib ya, teman-teman, dan juga Noella, apabila kemarin pun juga di tanggal 8 Agustus 2025 di saat launching dari Liga 1 2024-2025, Bapak Ketua Umum PSSI juga mengatakan apabila timnasnya udah, saat ini tinggal bagaimana concern untuk bisa mengembangkan liganya. Sebuah indikasi yang sebetulnya memang kita bisa menerka ya, apabila Liga Indonesia harus bisa untuk punya trigger step up lebih baik lagi pastinya di setiap tahun. Bahkan juga ditenggarai dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum dari PT LIB, Bapak Ferry Paulus juga berujar kalau butuh waktu yang tidak sebentar pastinya kalau untuk bisa merealisasikan target yang dicanangkan oleh Ketua Umum PSSI, bahwa kita bisa untuk naik ya secara peringkat, terutama juga di ASEAN. Kita di bawah dari Filipina, itu kan juga pasti jadi salah satu catatan yang perlu untuk diberikan tanda tanya. Kok bisa sih sebetulnya? Berarti kan secara nggak langsung Filipina udah lebih baik, proper ya, secara kompetisi, struktur liganya gitu. Singapura juga demikian. Iya, Singapura juga demikian. Tapi untuk timnasnya kan secara prestasi di bawah dari tim nasional Indonesia. That's why ada tanda tanya besar di situ. Apa sih yang membuat liga kita ini masih belum bisa semaju negara-negara tetangga kita di ASEAN? Dan dengan pertanyaan tersebut kan berarti tinggal mencari langkah mitigasinya. Dan sebetulnya untuk mitigasinya pun juga sudah berlaku saat ini, di mana dari Liga 1 2024-2025 sudah bergulir, dan banyak perubahan-perubahan yang nampaknya nih ya, ketika emang gua membawakan dari Liga 1 yang di musim baru ini, ternyata ada suguhan yang berbeda, ada atmosfer yang juga pastinya lebih menarik. Dan semoga harapan dari gua, mungkin juga Labib dan teman-teman semua adalah agar ini bisa berlangsung secara konsisten. Jadi komitmen dari PT LIB, komitmen dari PSSI ini harus bisa untuk saling bersinergi gitu untuk memajukan sepak bola Indonesia, dan untuk klub-klubnya pun juga harus bisa untuk membuka diri lagi agar bisa sesuai dengan apa yang menjadi klasifikasi atau standar dari Liga Indonesia. Betul banget. That's why untuk saat ini semua klub harus punya yang namanya lisensi. Lisensi AFC, lisensi dari PT LIB juga. Dan catatannya adalah baru ada kurang lebih 10 atau 8 klub ya. 8 terakhir. 8 klub Noella yang sudah sesuai dengan standar sertifikasi dari AFC. Berarti masih ada 10. Dan PT LIB dengan berbaik hati masih memberikan remedial. Jadi kan tinggal kita tunggu. Karena kenapa kok harus bisa untuk mengantongi verifikasi AFC? Karena itu adalah salah satu landasan yang penting juga untuk memajukan liga. Sepakat. Kalau klubnya bagus, manajemennya profesional dari setiap klub yang berkontestan di Liga 1, pasti deh itu akan bermuara nantinya ke tim nasional Indonesia gitu. Grassroots-nya dari PSSI, grassroots-nya dari tim nasional Indonesia kan itu adalah klub. Ada 18 tim di Liga 1, ada kurang lebih berapa tim ya di Liga 2? Liga 2 itu 27 tim, plus juga Liga 3. Dan lisensi AFC itu Liga 3 juga bisa dapat. Bisa sebetulnya. Jadi tergantung bagaimana mindset dari pengelola-pengelola klub yang ada di Liga Indonesia. Intinya yang harus digarisbawahi adalah kalau klubnya profesional, pasti di balik itu ada manajemen yang profesional gitu. Ada pembinaan usia muda yang proper di dalam perjalanan klubnya itu sendiri gitu. Nah, dalam komitmen ternyata masih ada juga kok beberapa klub yang berujar, mungkin dari CEO-nya mengatakan kalau harga pemain kita itu lebih mahal dibandingkan dengan harga pemain asing. Dan ini sering dibahas ya? Dan itu sering dibahas sebetulnya. Dan bagi gua secara apa ya, pandangan yang objektif, gua mendukung dengan adanya 8 pemain asing yang mewarnai di Liga 1 2024-2025. Toh juga itu kan dikembalikan lagi sama klubnya. Klub bisa untuk mengambil kebijakan 8 legion asing yang direkrut, atau mungkin cuma 6 atau bahkan 5. Tergantung dengan kebutuhan sebetulnya kan. Tapi memang yang perlu untuk dirubah itu adalah bagaimana sistem untuk menilai value harga dari pemain itu sendiri yang masih belum terbentuk sebetulnya. Oke, aku ambil contoh gini. Pemain timnas bagus nih performanya, ya kan? Langsung jadi rebutan.
Tapi ternyata dengan dia bermain untuk tim nasional Indonesia, itu harga langsung melejit. Yes. Gitu. Harganya ternyata lebih mahal dibandingkan dengan pemain asing. Jadi kan ini harus harus segera untuk dicarikan formulanya. Yap, ya kan? Betul. Karena kita masih belum ada patternnya. Ya. Ya, Gitu. kalau misalnya bicara pemain asing kan dari percepatan yang dilakukan adalah dengan boleh mendatangkan 8 pemain asing, tetapi yang bermain hanya 6. Ya. Yes. Jadi 2 pemain asing itu kapan main? Ketika yang 6 ini nggak bermain. Jadi tetap yang ada di line up 6. dan tetap yang bermain itu ketika running pertandingan itu cuma 6. 6 orang. Jadi masih ada 8 slot yang diperebutkan oleh pemain lokal. Jadi menurut saya sebenarnya ini hal yang sangat wajar ya, karena bahkan di beberapa Liga? kompetisi liga lain itu bahkan pemain asingnya bisa lebih dari 6. Ya. Malaysia bisa sampai 10. Bahkan Thailand tidak menghitung pemain ASEAN. Yes. Jadi pemain asing ASEAN dianggap pemain lokal. Tetapi prestasi tim nasional Thailand bagus-bagus aja, maksudnya stabil-stabil aja. Karena kenapa? Karena mereka punya dasar kompetisi yang bagus. Ya. Substansi dari kompetisi mereka berjalan. Mereka tidak hanya mengandalkan satu kompetisi. Itu yang harus diingat. Kita cuma punya satu kompetisi. Kenapa saat ada bisa dikatakan regulasi bahwa ada 8 pemain asing yang boleh didaftarkan oleh klub di musim 2024-2025 BRI Liga 1, dan banyak pemain-pemain yang menolak ya dalam tanda kutip itu karena kenapa? Karena kompetisi kita tuh cuma satu. Mereka nggak bisa karena kalau kompetisi cuma satu nggak memfasilitasi para pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, terutama pemain lokal, pemain Indonesia. Ya. Bahkan saya pernah bilang kan, di Singapura Premier League yang negara yang kecil gitu, mereka punya 2 kompetisi. Yes. Malaysia punya 3. Thailand bahkan punya 4 kompetisi. Dan udah proper. Dan di udah sana. proper. Ya. Itu yang harus dikembangkan. Gitu. Nggak peduli sih sebenarnya mau 6 pemain asing, 8 pemain asing, asal kompetisinya lebih dari 1 Iya. yang ada di Iya, kompetisi betul. lokal itu ya, itu nggak akan ada masalah. Iya. Dulu kita punya yang namanya Piala Indonesia. Kalaupun Piala Indonesia ada, setiap musim klub-klub bisa bermain sampai tambahannya mungkin 5 sampai 8 kali bermain ditambah Piala Indonesia ini. Kenapa Piala Indonesia nggak berjalan? Harusnya Piala Indonesia berjalan. Kalau Piala Indonesia berjalan, menurut saya nggak akan lagi ada yang namanya penolakan pemain Iya. asing yang berbanyak ataupun Betul. pemain asing yang katanya udah overuse di kompetisi Liga 1. Jadi menurut saya balik lagi, ketika pemain asingnya tambah banyak 8 walaupun yang bermain cuma 6, tetap harus ada kompetisi lain selain kompetisi utama. Iya, jadi sebetulnya memang sebagai tambahan ini untuk teman-teman semua penikmat sepak bola Indonesia, pasti dengan adanya lebih maju lagi, gitu. Dan itu butuh waktu yang tidak sebentar. Tentunya butuh waktu yang panjang. Berarti sebenarnya bisa dibilang kalau singkatnya jumlah kompetisi itu berbanding lurus dengan kesempatan untuk bermain, dan nggak hanya minute play aja, tapi aspek-aspek lainnya juga kayak tadi dia bilang, misalnya sponsor dan lain-lain. Iya, kalau liganya sehat, kompetisinya sehat, turnamennya sehat dan ada, pastilah nggak mungkin sponsor nggak melirik untuk memberikan support. Karena fitrah pemain bola itu kan selain berlatih ya bermain sepak bola ya. Mereka berlatih pasti berlatih. Tapi apakah mereka mendapatkan kompetisi yang kompetitif? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Seberapa banyak dalam satu musim mendapatkan kompetisi yang kompetitif? Lihat pemain-pemain Eropa, mereka dalam satu musim bisa bermain 50 sampai 60. Karena di Eropa bisa ada sekitar 3 sampai 4 kompetisi. Itu sebenarnya dalam satu musim ya. Yang kita pemain Indonesia kalau cuma disuguhkan 34 pertandingan menurut saya masih kurang. Masih kurang. Harus ada kompetisi lain yang lebih kompetitif salah satu alternatifnya ya Piala Indonesia. Apalagi Piala Indonesia kan yang punya terah adalah PT LIB sebagai operator mendatangkan wasit asing adalah paling penting adalah wasit asing bisa menjadi influence yang baik bagi wasit lokal. Wasit asing yang kedua, wasit asing bisa memberikan transfer ilmu. Dari setiap momen. Saya yakin ketika laga Semen Padang versus Borneo, wasit-wasit lokal disuruh nonton laga tersebut. Biar melihat bagaimana wasit Muhammad asal Jordan ini memimpin pertandingan dengan tenangnya dalam memutuskan satu decision yang menurut saya kadang-kadang ada decision kan yang berat sebelah tuh. Itu kan bahasa kita sering banget dengar. Keputusan berat sebelah. Sebenarnya nggak ada keputusan berat sebelah. Objektifnya kan emang seperti itu. Ditambah ada VAR. Saya melihat bagaimana VAR sejauh ini udah berjalan cukup baik. Bahkan ada omongannya mengatakan bahwa VAR-nya Liga Indonesia keputusannya lebih baik daripada VAR-nya Liga Inggris. Ada yang ngomong seperti itu.
karena mungkin ya oke lah, salah satu. Oke, saya rasa cukup ya statement dari apa yang disampaikan barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia atau sepak bola tanah air. Salam sepak bola bersih, salam sepak bola keren, dan bersama saya, salam olahraga.